Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Widiana dari kelas 11 OTKP 2. Saya mengambil jurusan Otomatisasi Tata Kelola dan Perkantoran atau biasa disingkat dengan OTKP. Saya bersekolah di SMK Karya Dharma 2, Jalan Gandaria, Jakarta Timur. Saya lahir di Jakarta 12 Juni 2004. Rumah saya beralamat di Jalan Tipar Tengah, Gang Haji Nisin, nomor 88, RT 5 RW 9, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Di video kali ini saya akan mempresentasikan pengalaman saya selama PKL di LP3I atau Institut Digital Business Indonesia. Identitas perusahaan, nama perusahaan LP3I atau Institut Digital Business Indonesia yang beralamat di Jalan Margonda Raya nomor 274 Kota Depok. Nomor telepon yang bisa dihubungi 021 7720 5620. Nama pimpinan Heni Aini Aprilia SPD, nama instruktur Nindi Citra Elviana AMD. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat melaksanakan prakering dan juga dapat menyelesaikan laporan dengan baik. Laporan prakeren ini saya susun berdasarkan pengalaman dan data-data yang saya peroleh selama melaksanakan prakering di LP3I atau Institut Digital Business Indonesia. Laporan ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan dapat diterima dan dipahami oleh pembimbing serta dapat dipakai sebagai usulan adik-adik kelas yang nantinya juga akan melaksanakan prakering dan menyusun laporan. Saya juga menyadari bahwa laporan masih jauh dari sempurna walaupun saya telah berusaha dengan semaksimal mungkin dan saya upaya yang ada pada saya. Semoga laporan prakeren ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak, saya pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Dengan selesainya penulisan laporan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua pihak yang memberikan dukungan, terutama kepada Ibu Dian Pujiyati Rahayu SPD selaku Kepala Sekolah, Ibu Nita Nurrohmah SPD selaku Wakil Kepala Sekolah, Ibu Minarti SPD selaku Wakil Kesiswaan Sekolah, Ibu Yulia Iswantini SPD selaku Kepala Program Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran dan Guru Pembimbing Prakerin, Ibu Rosiana Trisna Arumwati SPD selaku Wali Kelas 11, Ibu Heni Aina Aprilia SPD selaku Pimpinan di LP3I atau IDB Indonesia, Ibu Nindi Citra Elviana AMD selaku Pembimbing di LP3I atau IDB Indonesia. Orang tua selalu memberi doa serta dukungan semangat teman-teman yang telah membantu dalam kegiatan prakerin, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang Prakerin. Praktik kerja industri atau prakerin dilaksanakan untuk memberikan gambaran kepada siswa mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Prakerin juga bertujuan agar siswa dapat memasuki dunia kerja. Maksud dan tujuan prakerin: memberikan kesempatan untuk mempelajari bidang sekretaris dan perkantoran secara langsung, menambah pengetahuan tentang dunia kerja yang belum diperoleh selama dalam sekolah, mempelajari cara beradaptasi dengan lingkungan kerja. Adapun kegunaan dari pelaksanaan prakerin adalah dapat membantu kegiatan operasional instansi sebagai sarana yang sekiranya dapat menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi LP3I. Melatih siswa untuk lebih profesional, bertanggung jawab dan memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi masa depan, memperoleh pengalaman kerja dalam berbagai bidang sehingga dapat menjadi tenaga kerja, menjadi lebih disiplin, mandiri, profesional, berani menghadapi tanggapan serta percaya diri dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Bab 2 Tinjauan Umum Tempat Prakerin. Sejarah singkat LP3I atau Institut Digital Business Indonesia. Di dalam sejarahnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islamiyah Ciputat didirikan oleh Yayasan Islamiyah pada tahun 2004 dan Sekolah Tinggi Informatika dan Manajemen Komputer
Islam Internasional didirikan oleh Yayasan Islam Internasional pada tahun 2008. Selanjutnya dengan dinamika yang ada selama pengelolaan kedua yayasan tersebut. Pada tahun 2019, kedua yayasan tersebut sepakat bahwa mulai tahun 2019, pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islamiyah didirikan oleh Yayasan Islamiyah dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Islam Internasional didirikan oleh Yayasan Islam Internasional dialih kelolakan kepada Yayasan Global Informatika Mandiri agar lebih baik lagi dalam membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Adapun visi dan misi perusahaan. Visi adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, berbasis digital, berkarakter, dan kompetitif di tingkat Asia Tenggara pada tahun 2019. Misinya adalah 1. Melaksanakan program pendidikan dan pengajaran secara efektif berbasis digital dengan proses blended learning. 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Menghasilkan karya yang kreatif, inovatif, dan kompetitif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Melaksanakan kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, dan responsibel. Bab 3. Laporan kegiatan prakerin. Bidang kerja. 1. Kearsipan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat kembali dengan cepat dan tepat, serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Pengertian arsip awalnya menunjukkan tempat atau ruang penyimpanan arsip. Namun saat ini pengertian arsip lebih cenderung sebagai catatan atau surat yang memiliki nilai kegunaan yang perlu untuk disimpan dengan sistem kearsipan. Secara umum, arsip memiliki fungsi untuk penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti penanggung jawab, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Selain itu, memiliki fungsi primer dan sekunder. Tujuan penataan sistem penyimpanan arsip adalah agar arsip yang telah disimpan dapat dengan mudah dan cepat ditemukan kembali oleh mereka yang membutuhkan. Kendala yang dihadapi. Selama menjalankan prakerin, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kita selama menjalankannya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi salah satunya adalah saat pertama kali mengerjakan tugas saat melaksanakan PKL, bahwa kita diberikan pengarahan sebentar oleh pembimbing mengenai tahapan-tahapan mengerjakan tugasnya. Sehingga pada awal melaksanakan praktek kerja lapangan, praktek masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Cara mengatasi kendalanya adalah apabila kita hanya diam saja ketika mengalami kendala tanpa melakukan suatu tindakan atau kita tidak menjadi lebih baik untuk itu, kita mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Kita harus sering menghampiri pembimbing untuk bertanya dan meminta arahan terhadap tahap-tahap pekerjaan yang masih dianggap sulit oleh kita. Kita harus sering berkomunikasi dengan para karyawan LP3I Indonesia, karena dengan seringnya berkomunikasi dapat menciptakan dan terciptanya lingkungan yang nyaman. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Kegiatan praktek kerja industri merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siswa dan siswi, dan dapat mengenal lebih jauh bagaimana cara bekerja di lapangan sesuai keahlian masing-masing, sehingga siswa dapat melihat gambaran mengenai kegiatan bidang usaha di mana yang akan datang, serta siswa-siswa mengetahui standar kompetensi yang akan dijadikan peluang kerja dan kesempatan kerja. Tujuan lain prakerin adalah menambah wawasan yang luas bagi siswa dan siswi, terutama dalam bidang yang ditempatinya.
Ada pula tempat yang disukai, yaitu di ruangan pemilihan arsip kepegawaian. Penulis bisa belajar dan dapat mengetahui yang belum penulis dapatkan selama ini, terutama pengetahuan tentang berbagai arsip yang tersedia. Praktek kerja industri telah terlaksana dengan baik, dengan program keahlian masing-masing tanpa halangan apapun, dan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada LP3I atau IDB yang telah tersedia menerima penulis apa adanya untuk melaksanakan prakerin, dan tersedia mendampingi penulis selama prakerin berlangsung. Saran, semoga hubungan antar pegawai tetap terjaga dan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Semoga para siswa dan siswi mendapatkan banyak pelajaran dan memiliki motivasi untuk tujuan di masa depannya. Dan para guru pembimbing dapat memberikan arahan juga perhatian untuk para siswa dan siswi prakerin. Saran untuk sekolah, meningkatkan kerjasama dengan instansi yang tidak hanya bermanfaat untuk keperluan prakerin, tetapi bermanfaat bagi siswa yang telah lulus. Misalnya, siswa dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan kerja pada instansi tempat siswa melaksanakan prakerin. Siswa juga menyarankan agar dapat menjalin kerjasama yang baik dengan instansi, yaitu dengan cara guru pembimbing mengunjungi tempat prakerin di mana siswa tersebut melaksanakan prakerin. Hal ini diperlukan agar siswa yang akan prakerin pada instansi tersebut dapat diterima dengan baik. Mata pelajaran yang bersifat dapat diterima dengan baik. Hal ini bermanfaat bagi siswa untuk lebih menambah lagi keterampilan pengetahuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.